Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianis Faratu Maulina, NPM 19337 dari kelas E. Di sini saya akan membawakan sebuah kasus yang berjudul Kepailitan PT Bumi Asi Jaya dan Modus Kenakalan Kurator. Pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang masalah. Pada 18 Oktober 2013, Otoritas Jasa Keuangan atau biasa yang disebut dengan OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Bumi Asi Jaya karena gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan klaim kepada pemegang polis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikarenakan penurunan tingkat solvabilitas. Akibatnya, pernyataan pilot yang diberikan oleh pengadilan niaga itu sendiri membuat nasib nasabah asuransi menjadi tidak pasti. Menurut PT Asuransi Bumi Asi Jaya, klaim asuransi bukanlah hutang, di mana pemegang polis bukan kreditor, dan PT Asuransi Bumi Asi Jaya bukanlah debitor. Akhirnya, pada tanggal 28 Agustus 2015, PT Bumi Asi Jaya dinyatakan pilot dan ditunjuk kurator untuk mengurus dan membereskan harta debitor pilot. Namun, kurator tidak menjalankan kewajibannya yang mengakibatkan kerugian kepada para pemegang polis asuransi PT Bumi Asi Jaya. Sehingga dalam hal ini hak para pemegang polis tidak terpenuhi. Hal tersebut menimbulkan keresahan para pemegang polis sebagai konsumen. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aspek hukum yang ada dalam kasus tersebut. Mengenai yang pertama, aspek hukum kepailitan dan PKPU. Untuk asumsinya, berdasarkan aspek kewenangan OJK dalam bertindak untuk menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa kreditur menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pilot kepada pengadilan niaga. Lalu mengenai analisis hukumnya, dalam kasus ini, PT Asuransi Jiwa Bumi Asi Jaya tidak mampu membayar klaim asuransi kepada para pemegang polisnya yang telah membayar premi. Total klaim yang harus dibayar mencapai 80,5 miliar kepada lebih dari 10.000 orang pemegang polis. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran kewajiban PT Asuransi Jiwa Bumi Asi Jaya terhadap pemegang polis. Dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah dan masyarakat, OJK berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian bagi nasabah perusahaan asuransi sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lalu yang kedua, ada aspek hukum perlindungan konsumen. Mengenai asumsinya, para kurator tidak menjalankan tugas sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau biasa disebut dengan PKPU ataupun Undang-Undang Perasuransian justru melakukan penggelapan aset sebesar 20 miliar untuk kepentingan pribadi. Pihak pemegang polis yang telah mengajukan syarat sesuai dengan syarat-syarat umum terkait klaim pada polis PT Asuransi Jiwa Bumi Asi Jaya tidak mendapat kepastian dan perlindungan yang pasti akan pembayaran yang dilakukan Bumi Asi Jaya tersebut. Mengenai analisis hukumnya, tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh kurator tersebut tidak sesuai dengan asas manfaat perlindungan konsumen Pasal 1, Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana asas manfaat ini menjelaskan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang ketiga, ada aspek hukum perasuransian. Untuk asumsinya, perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian masih tergolong belum jelas. Karena di dalam undang-undang ini tidak menyebutkan secara rinci mengenai perlindungan hukum yang seperti apa yang diberikan kepada nasabah asuransi berkaitan dengan hak dan kewajiban yang seharusnya diterima oleh nasabah sebagai pihak pemakai jasa asuransi yang pada dasarnya memiliki hak
dan kewajiban dalam mendapatkan perlindungan hukum. Mengenai analisis hukumnya, jika ditinjau dari Undang-Undang Perasuransian Pasal 50 Ayat 1 yang menyatakan permohonan pernyataan pilot terhadap perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh otoritas jasa keuangan. Dan Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Perasuransian yang menyatakan kreditor menyampaikan permohonan kepada otoritas jasa keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pilot kepada pengadilan niaga. Lalu yang keempat, ada aspek hukum perjanjian. Untuk asumsinya, dalam proses kepailitan, asuransi Bumi Asih tercatat memiliki utang 1,2 triliun kepada krediturnya. Asuransi Bumi Asih tidak mampu membayar klaim karena perseroan tak mampu lagi memenuhi ketentuan terkait kesehatan keuangan, yakni rasio solvabilitas dan rasio perimbangan investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim. Diperkirakan asuransi Bumi Asih hanya mampu membayar klaim 409,73 miliar dari total klaim perseorangan 634,31 miliar dan asuransi kolektif senilai 182,6 miliar. Lalu mengenai analisis hukumnya. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian tercantum perihal perlindungan bagi pemegang polis. Dijelaskan bahwa dalam hal perusahaan asuransi dipilotkan, hak pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pihak lainnya sehingga dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut, kedudukan pemegang polis dalam hal ini merupakan kreditur preferen yang mempunyai hak istimewa. Lalu yang kelima mengenai aspek hukum perusahaan. Untuk asumsinya, dalam kasus ini, para pemegang polis asuransi selaku nasabah tentu tidak tahu apa yang harus dilakukan apabila perusahaan asuransi yang menjadi pengalihan risiko mereka mengalami pilot, sehingga diperlukannya aturan hukum dan perlindungan hukum yang mantap agar tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi pemegang polis yang mengikatkan dirinya kepada perusahaan asuransi jiwa apabila perusahaan tersebut mengalami kepailitan. Mengenai analisis hukumnya, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya merupakan perusahaan asuransi yang memperoleh perpanjangan izin usaha dalam bidang asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep 071-KM.13/1988 tanggal 15 Juni 1988. Perusahaan PT Asuransi Bumi Asih Jaya sebagai penanggung memiliki kewajiban kepada tertanggung untuk memenuhi kebutuhan asuransi apabila terdapat yang tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup. Lalu ada tupoksi OJK. Mengenai asumsinya, kewenangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan perusahaan asuransi di Indonesia dimiliki oleh lembaga independen yang khusus menangani sektor jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lalu mengenai analisis hukumnya, dalam perkembangan, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak dapat mengelola perusahaannya dengan baik, yaitu dengan tidak melaksanakan kewajiban dan tidak memenuhi kriteria kesehatan keuangan perusahaan asuransi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga OJK mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan terdapat pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang melakukan tugas dan pengawasan terhadap sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu di sini mengenai conclusion atau kesimpulan dari semuanya.
Jadi pada 18 Oktober 2013, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Bumi Asih Jaya karena gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan klaim kepada pemegang polis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan penurunan tingkat solvabilitas. Akibatnya, pernyataan pilot yang diberikan oleh pengadilan niaga itu sendiri membuat nasib nasabah asuransi menjadi tidak pasti. Lalu yang terakhir ada recommendation. PT Asuransi Bumi Asih Jaya telah melanggar beberapa aspek asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, pasal 31 ayat 3 dan 4, pasal 50 ayat 1, serta pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Keputusan OJK dalam menjatuhkan sanksi pencabutan izin usaha terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sudah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Namun, terdapat ketidakkonsisten OJK dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah seperti dalam kasus PT Asuransi. OJK dalam mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi perlu ditetapkan, tetapi juga dibuat aturan mengenai hak-hak para kreditor sebelum OJK mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Harus ada ketentuan lain setelah OJK memberikan sanksi administratif sebelum mengajukan permohonan pailit untuk melindungi kepentingan kreditor. Mungkin cukup sekian informasi dari saya. Maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.